Dokter Detektif alias Doktip tidak tinggal diam setelah Dewi Persik mengatakan dirinya membuat rating pagi-pagi ambiar turun. Doktip mengaku tidak tahu alasan Dewi Persik menyalahkan dirinya atas rating pagi-pagi ambiar yang jelek, sebab Dewi Persik terlihat mendukungnya ketika menjadi bintang tamu. Doktip juga menegaskan bahwa pihak pagi-pagi ambiar yang ngotot ingin mengundangnya, bukan Dewi Persik. Bahkan Doktip mengatakan Brownies Trans TV juga ingin mengundangnya, tapi dirinya lebih memilih hadir di pagi-pagi ambiar karena yang paling ngotot. Karena itu, Doktip tidak terima dirinya disalahkan sebagai penyebab rating pagi-pagi ambiar turun. Tidak hanya itu, Dokter Detektif juga mengeluhkan bayaran sebagai narasumber pagi-pagi ambiar yang tidak seberapa dibandingkan dirinya jualan di kliniknya. Doktip pun mengaku lebih memilih jualan di kliniknya bila tahu bayaran menjadi narasumber pagi-pagi ambiar hanya 1 juta rupiah dan hanya membuang waktunya. Sejumlah netizen yang budiman pun terkejut mengetahui bayaran narasumber TV hanya senilai 1 juta rupiah, terlebih untuk sekelas Doktip. DP, urusan DP nggak tahu, Doktip nggak ngerti. Tapi yang dia pada saat Doktip di pagi-pagi ambiar, dia mendukung ya. Dia sih mendukung Doktip pada saat di pagi-pagi ambiar. Terus Mbak DP, ini pagi-pagi ambiar yang ngotot pengen datengin Doktip ya, bukan Doktip ya. Coba deh tanya Brownies pengen undang Doktip belum, Doktip iyain. Yang ngotot pagi-pagi ambiar, Doktip datengin. Gitu ya, jadi bukan kesalahan Doktip dong kalau hitnya turun, ratingnya turun ya. Itu kan kalian yang ngotot, pengen Doktip datang. Ya, uangnya juga fee-nya cuma 1 juta. Kecil banget ya kan, 1 juta. Mending waktunya buat Doktip jualan di klinik daripada datang ke pagi-pagi ambiar. Emang cuma 1 juta datang ke TV itu, emang dipikir bayarannya gede? Enggak, kecil kalau masuk televisi itu guys, kecil. Ya, mending Doktip jaga klinik kalau ngerti kayak gitu. Tapi kan kalian yang minta tolong dateng gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Doktip, besok-besok nggak usah masuk TV lagi Doktip. Gue yakin dari awal Doktip menerima undangan ke TV itu niat hati pingin mengedukasi atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi. Tapi pas masuk TV malah dipermasalahin topengnya. Malah lebih fokus ke kenapa pakai topeng, kenapa nggak dilepas topengnya. Udah gitu balik-balik dari TV malah diomongin kehadiran Doktip katanya nggak naikin rating. Mendingan ngundang orang-orang viral di TikTok yang lucu-lucu tuh ratingnya langsung naik. Udah ya Doktip, nggak usah, kemarin terakhir nggak usah lagi. Padahal seingat gue ya, Doktip itu ada pernah ngomong entah di live-nya atau di story, gue lupa deh intinya. Beliau itu ada diundang-undang ke acara TV lain atau ke podcast gitu, tapi beliau menolak. Beliau tuh ACC yang ini doang gitu. Tapi yang di ACC malah ya nggak nyaman ya Doktip ya. Ya udah pelajaran aja ya, skip, cut off, nggak penting. Saya tidak tahu kenapa video ini bisa FYP di TikTok saya gitu. Ya, apa mungkin karena kebetulan DP ini mengomentari tentang Doktip yang belakangan ini menjadi perhatian saya. Yang dia komentari secara arogans dan nggak penting banget gitu. Dan menuai banyak kecaman dari netizen Indonesia bahwa memang ya Doktip itu tidak layak diundang oleh acara yang ecek-ecek seperti itu ya. Mereka kan cari rating. Kalau cari rating, cari aja orang gila yang rame di pinggir jalan diundang masih rame. Tapi kalau orang-orang yang memang cerdas, orang-orang yang hidupnya itu bagus untuk bangsa dan negara, itu nggak akan naikin acara-acara mereka kayak gitu itu kan. Doktip itu cocoknya diundang kayak Mata Najwa, Kick Andy, wah ini keren itu bagus. Atau ILC misalnya, itu kan bagus. Ya terkait dengan fenomena beberapa lembaga Indonesia yang tidak bekerja secara maksimal. Yang salah satunya itu yang terkait dengan apa yang dilakukan Doktip itu kan BP POM itu. Di Indonesia ini kan banyak nih penegak-penegak hukum, lembaga-lembaga negara yang memang kalau nggak viral tidak akan bekerja. Tapi kalau viral mereka kemudian menjadi rame kan. Apa yang dilakukan Doktip kan bagus sebenarnya. Walaupun kemudian ditegur, kenapa nggak KBP POM saja harusnya melapor. Padahal selama ini masyarakat kita percaya nggak sih dengan lembaga-lembaga negara kita ini? Gaji aja yang kemudian gede gitu dinaikin terus, tapi kinerja tidak maksimal gitu. Sehingga kemudian terjadilah seliuran produk-produk di luar sana yang overclaim, yang merugikan konsumen, yang dibiarkan begitu saja. Yang penting mereka sudah ada BP POM-nya, padahal harus ada pengawasan terus-menerus, dan itu dilakukan oleh Doktip. Doktip ini mengedukasi sebenarnya. Iya,
Dan saya emang sekali lagi bukan sangat-sangat doktif banget gitu, enggak. Saya itu memuji apa yang dilakukan dan itu benar gitu. Ini ada orang jualan yang membodohi masyarakat kita, ya antara ingredient yang tertulis di sana dengan apa yang ada di dalam itu berbeda, dan itu kan menurut saya itu penipuan, itu kriminal. Maka sebenarnya ini kan bisa naik ke ranah pidana sebenarnya, tapi malah sekarang jadi rame begitu saja dan cenderung menyalahkan doktif, dan sampai termasuk artis-artis seperti DP ini kayaknya ya nggak paham persoalan. Indonesia sudah nggak penting lagi tuh acara-acara di televisi, saya lihat ratingnya emang begitu-begitu aja. Sekarang tuh banyak ya media-media yang bisa diakses masyarakat kita gitu, yang bisa mendidik masyarakat kita secara sungguh-sungguh, tidak hanya isi itu hiburan. Gimana menurut kalian ini? Makanya lain kali cari host atau presenter tuh yang profesional, bukan koyongono. Karena lucu aja, rating acaranya rendah, kok malah nyalain bintang tamu. Berarti acara yang lu bawain memang kualitas rendah aja. Emang hari gini masih banyak orang yang nonton TV? Kayaknya kagak deh. Lagian masyarakat berhak memilih acara mana yang layak dan pantas ditonton. Iya, ya jujur aja, gak usah ngomong masyarakat deh, gue pribadi aja kagak pernah tuh nonton acaranya lu, males. Kagak ada faedahnya soalnya. Ya bukan kenapa-napa, selain acaranya tidak bermutu, hostnya pun sarua kene, tidak bermutu. Apalagi hostnya ada yang tulang lunak, males. Terus mau nyalain bintang tamunya, ya kagak bisa. Kenapa kagak bisa? Kan lu yang niat ngundang, bukan mereka inisiatif ingin datang kan? Iya toh. Makanya kalau jadi host, jadi presenter, itu di sisi netral, jangan berpihak kepada salah satu pihak. Kalau niat lo memang ingin ada keberpihakan, mendingan kagak usah nanya kalaupun jadi presenter. Bahkan lebih baik kagak perlu jadi presenter. Iya, karena tidak elok rasanya bila seorang presenter memiliki keberpihakan terhadap salah satu narasumber yang notabene sedang menjadi sorotan publik. Masa kayak gitu aja kagak paham sih? Katanya presenter papan atas. Makanya lain kali jangan pakai mikir kalau memang pada dasarnya kagak bisa mikir. Nanti migrain. Ini ada apa ya dengan KDP ya tiba-tiba bilang seperti itu? Biasanya saya selalu senang dengan konten-konten yang dibuat oleh KDP, tapi untuk kali ini saya bingung kenapa KDP seperti ini. Ada beberapa hal yang menurut saya ini salah KDP. Pertama, mengenai host. Itu setahu saya yang menentukan siapa yang diundang atau enggaknya itu adalah produser, walaupun mungkin pihak host atau co-host mengusulkan ini dan itu, tapi keputusan tetap di produser. Lalu yang kedua, mengenai buzzer, KDP bilang berarti ini buzzer. Nah, dengan KDP bilang begitu, kita masyarakat, apalagi saya gitu, berpikirnya masa pagi-pagi ambiar berarti tertipu oleh buzzer? Kan nggak lucu ya, sedangkan pagi-pagi ambiar kan namanya sudah baik sekali, tapi kok bisa tertipu oleh buzzer? Nah, lalu yang ketiga, menyebutkan rating dengan mengundang misalkan doktif seperti ini, kok ratingnya kok malah nggak bagus. Itu sebenarnya mengenai rating atau bagus dalam suatu program acara mengundang seseorang, itu seharusnya tidak perlu disebutkan juga, karena itu salah satu bentuk rahasia perusahaan loh sebenarnya mengenai rating naik atau turunnya. Ya, itu tidak bagus. Lalu yang keempat, suatu program acara, suatu momen, suatu segmen seperti kemarin itu akan menjadi bagus tergantung dari host dan co-hostnya mengelola memanage program tersebut supaya menarik ya. Tapi ini ratingnya malah jelek, berarti kan saya juga mempertanyakan ini bagaimana waktu kejadiannya, memang saya tidak lihat. Lalu yang kelima yang saya katakan, KDP pun harus sadar bahwasanya sekarang peran televisi, apalagi peran radio, apalagi peran koran sekarang itu semakin berkurang dengan adanya medsos-medsos yang ada. Dan yang keenam yang saya sampaikan juga, KDP apa tidak melihat di samping doktif kan ada juga uya-kuya yang diundang ya, yang saya lihat ya seperti itu. KDP tahu tidak, saya pernah membuat suatu konten mengenai doktif, itu banyak sekali yang tidak suka dengan uya-kuya. Saya tidak tahu kenapa ya. Nah, mungkin juga orang-orang menjadi tidak tertarik itu karena kehadiran uya-kuya di sana gitu loh ya. Jadi tidak bisa KDP hanya menyebutkan doktif. Kalau mau sebutkan dua-duanya, yaitu doktif dan uya-kuya sekalian, tidak menyebutkan salah satu aja ya. Saya kira ini menjadi pelajaran juga buat KDP. Saya memang bukan siapa-siapa KDP, saya juga bukan orang punya seperti KDP, tetapi masyarakat seperti kita inilah yang justru membuat suatu program acara itu tetap ada dan semuanya. Tolong diperhatikan omongan netizen, 1-2 orang mungkin tidak semuanya,
Dan tolong ke depannya KDP juga jangan tertipu lagi oleh buzzer-buzzer, karena itu sangat memalukan sebenarnya buat KDP sendiri. Terima kasih KDP, semoga ini menjadi bahan perubahan untuk KDP ya. Doktif, orang yang dituding atau dikambing hitamkan atas menurunnya rating dari acara talk show di salah satu stasiun TV oleh pembawa acara talk show tersebut. Menurut gua yang membuat rating itu turun itu karena yang pertama yaitu pertanyaan dari pembawa acaranya kurang menarik, kemampuan pembawa acaranya untuk menggali narasumber juga kurang baik. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang pertama, salah satu pembawa acaranya menanyakan pertanyaan seperti ini, Doktif kok pakai topeng? Kok Doktif topengnya nggak dibuka sih? Pertanyaan macam apa kayak gitu? Gimana ratingnya nggak turun? Gue kasih penjelasan kenapa Doktif pakai topeng. Yang pertama, sejak awal kemunculan Doktif di medsos itu, Doktif itu membuat personal branding dengan tampilan seperti itu. Udah jelas kan kayak gitu. Terus yang kedua, menurut gua, kenapa acara TV tersebut ratingnya turun? Karena host-host atau pembawa acaranya menurut gua kurang apa ya? Kurang kompeten di bidangnya. Lain kali kalau mau nyari host atau pembawa acara itu mendingan nyari host-host yang udah punya latar belakang yang top deh. Jangan coba-coba kayak gini. Lagian itu siapa hostnya? Tata Busana atau Tata Rias dijadiin host, sama penyanyi dijadiin host. Gimana kagak lawak acaranya kayak begitu? Lagian menurut gua, kalau acaranya atau ratingnya kurang bagus itu mungkin karena segmen dari tayangan ini, karena marketnya juga udah bergeser. Sekarang tuh orang kebanyakan udah nggak menjadikan tayangan televisi itu sebagai prioritas lagi. Orang-orang tuh udah banyak yang nonton acara itu di sosial media kayak TikTok atau sosial media lainnya karena lebih menarik. Itu aja, nggak usah rating TV-nya turun atau acaranya turun malah nyari kambing hitam. Kocak. Mendingan belajar deh gimana caranya jadi host yang jauh lebih baik, yang bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik dan interaktif. Udah gitu aja deh.